Alif merasa menikah tidak dengan Mbak Nuning, Mas? Jelas tidak, dan tadi juga alhamdulillah keceplosan dia. Iya. Jadi si Ninung juga keceplosan juga, pasti Nuning tanya kan? sama ya whatever lah. Maksudnya pasti tanya juga sama si hakimnya, dibilang kapan bertemu dengan saya. Iya. Ya pertama kali di sini katanya. Setelah itu terbata-bata. Oh iya pernah pas pernikahan katanya begitu. Gitu sih. Mas, Gitu. tapi ada berkas atau catatan pernikahan di KUA Cilandak itu gimana tuh? Nah itu banyak Bantah kejanggalan juga, dan memang ya kita mencurigai itu ada pemalsuan lah intinya ya. Gitu, karena di situ juga orang tua saya, bokap saya dikatakan masih hidup. Gitu ya, padahal almarhum saya udah lama sekali tidak ada. Dan banyak hal-hal lain, tanda tangan saya juga dipalsukan. Gitu, dan pernikahan antara luar negeri sama dalam Indonesia itu nggak gampang loh. Itu banyak prosesnya, prosedurnya banyak. Saat kita mengecek ke embassy pun memang tidak ada. Kita cek di Malaysia pun tidak ada gitu loh. Nah, jadi cuma tercatat di satu KUA Tok, tapi di sistem lainnya tidak terlihat gitu loh. Nah, dan lucu sekali saat saya menikah sebelum si Aska ini, di situ tertulis saya sebagai jejakan, di situ resmi dari embassy pun mengeluarkan. Jadi banyak kejanggalan, dan di sini juga saya merasa ya suatu, ya seperti saya bilang semua, satu jokes ya, sesuatu hiburan ya, seperti banyak pelawak-pelawak sini di atas panggung ya, saya hanya nonton mereka, saya tertawa aja. Seperti itu sih, tidak, hal ini saya tidak membawa serius lah, saya buat fun aja sih. Ya udah, saya ikutin prosedur biar fun, biar semuanya clear. Nah, nanti kita akan lihat juga hasilnya seperti apa. Kalau sekarang kan pasti wasting time, nanti hasilnya lihat aja, nanti mereka juga akan malunya sendirinya gitu. Bang, Bang Salif tidak ada niat, mungkin ya sudahlah kan udah ada berkasnya di KUA, ceritakan aja kan, Mana maksudnya. bisa kayak gitu mbak, maksudnya tiba-tiba satu orang goib muncul, tiba ngaku sebagai istri saya. Ronaldo, banyak orang tiba-tiba dia sukses sebagai pemain bola, banyak yang ngaku, saya istrinya, saya pernah sama dia. Mana bisa kita main terima begitu aja gitu. Saya tidak kenal, jangan karena aji mumpung gitu loh. Saya nggak tahu sekongkolan seperti Aska yang patut diduga ini antara si Ninung sama Aska ini ada sekongkolan atau apa. Lawyernya si Ninung juga ternyata temannya Aska juga. Terus mereka berteman lama juga, ada pengakuan dalam sidang juga mereka sudah berteman lama. Ini banyak kejanggalan gitu loh. Kok mereka saling kenal dari dulu gitu loh. Dan tiba-tiba kok ada sesuatu hal seperti ini, saya pengen memberikan hak anak saya gitu loh. Jadi saya merasa kasihan sekali sama yang namanya Aska ini gitu loh. Hak anaknya kok ditahan-tahan, itu kan haknya dia gitu loh. Harusnya kan diberikan saja lah gitu. Jadi kecewa sih saya. Maksudnya dengan kelakuan dia untuk anak saya mendapatkan haknya dia dan sebagainya, segini banget kita harus difitnah saya gitu. Ya enggak. Tapi alhamdulillah ini menjadi suatu hiburan saya sih, suatu yang tidak saya khawatirkan sama sekali. Jadi suatu yang ya bukan aja lah, satu joke saja sih. Mas Salif, itu kan kalau kita lihat di media kan pengakuannya Aska, buku nikahnya Mas Alif dengan Mbak Nuning itu ketemu di tasnya Mas Alif. Buktikan saja lah, nah kita nggak bisa buktikan. Semua yang pernyataan dia tidak ada satupun yang benar dari dulu. Dari tahun lalu tuh yang difitnah saya macam-macam, satu pun nggak ada yang benar. Nanti semuanya akan kebuka sendiri kok, makanya saya santai aja, biarkan aja dia ya panggung atau apalah, whatever lah, dibuat senang-senang atau segala macam, nanti semuanya akan kebuka sesuatu nanti. Saya nggak khawatir sama sekali, apapun itu dia yang katakan, bukan majelis yang katakan gitu loh. Siapapun bisa mengatakan apa saja. Jadi saya biarkan aja lah apa mereka mau katakan, saya nikmatin aja, saya ketawa nontonin mereka sebagai hiburan, sebagai satu bahan jokes, lelucon. Seperti kayak saya berada di dalam satu sirkus yang banyak pelawak menghibur gitu, saya tawa aja lihat gitu. Ya gampang lagi inilah, satu keluarga saya satu pun tidak ada kenal namanya Ninung ini. Terus saya saat itu juga di Karang Cerita ini dirubah-rubah KTP, saya katanya umur saya 20 tahun, umur saya pada tahun 2011 itu umur saya masih 19 tahun. Dan saya masih tinggal sama kakak saya. Di situ bisa tanya langsung lah, bisa cek sama seluruh keluarga saya, teman-teman saya, siapapun. Gitu loh, makanya saya nggak merasa khawatir sama sekali, karena saya tahu saya di posisi dari pihak yang benar, pihak saya juga pun percaya saya yang benar, dan saya punya saksi yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri juga tahu saya di pihak yang benar. Jadi saya tidak khawatir apapun yang mau dilakukan mereka, nanti mereka juga akan terima balasan kok dari yang bagus. Itu aja sih. Terus sudah di Indonesia, Mas? Saya dari 2010, saya masih belum bisa berbahasa Indonesia juga. Bagaimana bisa saya menikah dan satu keluarga saya pun nggak ada yang tahu. Dan setiap malam saya masih tinggal sama kakak saya pada saat itu. Jadi ini suatu hal yang janggal, mungkin aji mumpung ya, intinya saya paham lah ini lagi pandemik lah. Poinnya itu sih, jadi mereka bisa mengarang sebuah cerita karena pandemik ya patut diduga itu pemerasan. Gitu, karena udah ada permintaan nominal lah, seperti suatu nominal itu, dan ada sekongkolan di situ. Kalau perceraian itu artinya kemana? Ke Godong ini nanti akhirnya. Informasi yang kita dapat dari KUA yang mendaftarkan pernikahannya Mbak Nuning dengan Mas Alif itu namanya Rifat, itu katanya drivernya Mas Alif. Rifat, saya baru dengar namanya Rifat seumur hidup saya sekarang.
gitu. Jadi aduh, lucu lah, banyak aneh sih kalau dalam sidang tuh aneh-aneh. Tadi bilang pertama ketemu saya di sini, terus kata oh bener di sini, bener nggak mau berubah. Enggak pas pernikahan sama. Jadi banyak yang dikarang-karang gitu lah. Kenal sekarang kenal. Saya jelas nggak kenal sama sekali. Saya shock saat dibuka masker. Siapa ini? Pertama kali saya ngelihat itu. Pasal pemalsuan data dong. Bisa Mereka jadi, punya bisa jadi. biodata Mas Alif. Ya, bisa jadi. Makanya kita tunggu dan lihat saja nanti kita hasil lihat seperti saja. apa. Kita mungkin nggak bisa cerita terlalu banyak apa yang sudah kita jalankan. Itu semua masih tertutup. Tapi nanti semuanya akan kelihatan satu persatu. Keterangan Pak Agung tidak. Sip.